channel. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang salah satu materi dari mata kuliah aku, yaitu statistik multivariat. Yang bakalan aku bahas ini materi mengenai analisis faktor. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Femi Arsita, BP 181551009, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Nah, sebelum teman-teman nonton video ini, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Nah, kita langsung saja masuk ke definisi analisis faktor. Apa itu analisis faktor? Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang sedang diobservasi. Nah, di sini analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. Nah, digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Nah, itu pengertian dari analisis faktor. Nah, nanti kita juga liatin contoh soal dari analisis faktor. Nah, lanjut ke tujuan analisis faktor. Tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Nah, itu tujuan utama dari analisis faktor. Ada juga beberapa tujuan lain seperti untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, juga ada tujuannya untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk. Nah, juga ada untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmator. Nah, juga ada validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digunakan ke dalam populasi. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Diduga ada 5 variabel bebas yang mempengaruhi variabel bebas nilai ujian matematika siswa kelas 6 sebuah SD. Sampel siswa yang diambil adalah 17 orang dari 75 orang siswa. Variabel tak bebasnya adalah Y, itu untuk nilai UAS matematika siswa kelas 6 SD. X kelima variabel bebasnya adalah X1 itu rata-rata lama belajar dalam sehari, hitungan jam. X2 jumlah konsumsi susu dalam seminggu dalam liter. X3 rata-rata lama tidur dalam sehari dalam jam. X4 rata-rata jumlah buku yang dibaca dalam sehari dalam buah. Dan X5 jarak rumah ke sekolah dalam kilometer. Berikut adalah tabel menyediakan data dari 17 siswa. Nah, ini tabel sampel siswa. Ada tabel lama belajar, kolom untuk lama belajar, konsumsi susu, lama tidur, rata-rata buku dibaca, dan jarak rumah ke sekolah. Nah, teman-teman bisa perhatiin tabel ini. Tabel ini kita isikan ke SPSS. Nah, ini prosedur dalam SPSS. Menjalankan prosedur analisis faktor untuk penghitungan analisis faktor ini, tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu Analyze, lalu pilih Data Reduction, dan pilih faktor. Kemudian langkah kedua, pilih variabel X1 sampai dengan X24, dan pindahkan ke kotak variabel. Nah, yang ketiga, pilih deskriptif, kemudian pada kelompok statistik, pilih option Initial Solution. Pada kelompok correlation metric, pilih coefficient, significance level, KMON, Bartlett, dan determinan, kemudian klik continue. Nah, langkah keempat, pilih extraction, kemudian pilih principal components pada method. Pada analyze, pilih correlation metric, dan pada extract, pilih agent value over. Pada display, pilih screen plot, kemudian klik continue. Nah, yang kelima, pilih rotation, kemudian pilih Varimax pada pilihan method, kemudian klik continue. Nah, langkah keenam, klik score, kemudian pilih save as variable dengan metode sebagai Bartlett, klik display factor score coefficient metric, kemudian klik continue. Dan yang ketujuh, pilih option, kemudian klik
sorted by size, kemudian klik continue, dan yang ke-8 klik OK. Nah, setelah klik OK, keluarlah hasil seperti ini, output di SPSS dan interpretasinya. Yang pertama ada faktor analisis. Di sini ada correlation metric, ada keluar tabelnya, teman-teman bisa lihat. Di sini semakin besar nilai korelasi matriknya, maka hubungan antar variabel terkait akan semakin besar. Dari tabel correlation metric, maka dapat dilihat bahwa korelasi kuat terjadi antara variabel lama belajar dan lama tidur sebesar 0,830, kemudian diikuti oleh variabel rata jumlah buku dan konsumsi susu sebesar 0,548. Keduanya mempunyai hubungan yang positif. Nah, di output selanjutnya itu ada keluar tabel KMO and Bartlett's test. Di sini ada Kaiser-Meyer Oakland Measure of Sampling Adequacy. Nah, KMO merupakan suatu nilai yang merupakan ukuran untuk kelayakan data. Nilai KMO yang kecil mengindikasikan bahwa penggunaan analisis faktor harus dipertimbangkan kembali, karena korelasi antar perubah asal tidak dapat diterangkan oleh perubah lain. Menurut Kaiser and Rice 1974 menetapkan kriteria pengukuran bahwa nilai KMO sebesar 0,9 adalah sangat bagus, 0,8 adalah bagus, 0,7 adalah cukup, 0,6 adalah kurang, 0,5 adalah jelek, dan di bawah 0,5 tidak dapat diterima. Itu menurut Sharma 1996. Menurut G. Supranto, jika besar KMO lebih dari 0,5, maka penggunaan analisis faktor sudah cocok untuk data tersebut. Dari tabel KMO and Bartlett test didapat nilai KMO sebesar 0,620. Ini berarti bahwa analisis faktor cukup tepat untuk menganalisis matrik data yang bersangkutan. Nah, next hasil output dari SPSS ada ini. Komunalitas merupakan proporsi keragaman perubah asal ke satu yang dapat dijelaskan oleh faktor umum, dan sisanya tidak dapat dijelaskan oleh faktor umum, dijelaskan oleh faktor khusus yang melalui ragam khusus atau specific variance. Menurut J. Supranto, komunalitas adalah jumlah varian yang disumbangkan oleh suatu variabel dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi atau bagian dari varian yang dijelaskan oleh common factor, atau besarnya sumbangan suatu faktor terhadap varian seluruh variabel. Dari tabel commonalities di atas, maka pada kolom extraction bisa dijelaskan bahwa proporsi varian lama belajar terhadap jumlah seluruh varians adalah sebesar 0,925. Demikian halnya dengan variabel lainnya. Nah, next hasil output dari SPSS itu ada explain it. Sri plot, nih teman-teman bisa lihat di tabel yang sudah tersedia ini. Sri plot merupakan plot dari agent value sebagai sumbu vertikal dan banyaknya faktor sebagai sumbu horizontal. Untuk menentukan banyaknya faktor yang bisa ditarik atau faktor extraction, hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa titik pada tempat di mana deskripsi mulai terjadi menunjukkan banyaknya faktor yang benar, tepatnya pada sati skri mulai merata atau mendatar. Keterangan lengkap pada buku J. Supranto halaman 129. Nah, output SPSS yang terakhir itu ada komponen matriks. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tabel ini. Extraction method atau principal component analysis. Dua komponen ekstrak. Matrik komponen merupakan matrik hubungan antara variabel dan faktor yang merupakan pengkategorian dari variabel-variabel yang bersangkutan. Dari matrik komponen di atas dapat disimpulkan bahwa dari sebanyak 5 variabel diperoleh sebanyak 2 faktor. Dua komponen atau faktor yang terbentuk adalah komponen 1 meliputi variabel lama belajar, lama tidur, dan jarak rumah ke sekolah. Dan komponen 2 meliputi variabel rata jumlah buku dan konsumsi susu. Nah, sekian dulu video dari Femi yang membahas tentang analisis faktor. Apabila ada kurang dan salah, Femi mohon maaf. Untuk lebih baik ke depan lagi, teman-teman
Femi boleh minta kritik dan saran dari teman-teman. Teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nontonin video Femi dari awal sampai akhir. Jangan lupa, Femi terus ngingetin, jangan lupa like, komen, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.